Ada yang berkomentar, loh, emang kenapa kok tidak boleh? Wong itu adalah temuan, ya berarti dia hoki. Jadi sudah dinormalisasi kalau nemu sesuatu di jalan bukan miliknya itu boleh dimiliki, boleh dimanfaatkan. Makanya kemudian kalau HP jenengan mungkin jatuh di jalan itu ya paling enggak kita ikhtiar mencari, tapi ya sudah ada keikhlasan yang harus dipersiapkan untuk mengikhlaskan barang yang hilang tadi. Masya Allah, sungguh di luar nalar gitu. Bagaimana kemudian pendidikan akhlak yang baik itu sangat jauh dari masyarakat kita. Padahal barang yang hilang, barang yang kita temukan di jalan itu ada beberapa hal. Kita mungkin akan membahas sedikit gitu. Karena ternyata belum banyak yang tahu gitu. Saya ambilkan dari perkataan Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah dalam matan takrib. Ahkamul luqatah, luqatah itu barang temuan. Jika seseorang menemukan luqatah, barang temuan di sebuah lapangan atau jalan, maka dia boleh mengambilnya atau membiarkannya. Mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya jika dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Jika barang tersebut diambil, maka dia harus mengumumkan kepada masyarakat dengan menyebutkan 6 hal. 1. Wadahnya, 2. tutupnya, 3. tali pengikatnya, 4. jenisnya, 5. jumlahnya, 6. berat timbangannya. Jadi kalau nemu barang di jalan itu harus melakukan 2 hal. 1 di antara 2 hal. Yang pertama mengambilnya, yang kedua membiarkannya. Lebih utama mengambilnya jika orang yang menemukan itu orang yang dapat dipercaya untuk menyimpannya dalam jangka waktu tertentu, dengan kemudian harus berusaha mengumumkannya. Jadi harus diumumkan di masyarakat, diumumkan di tempat dia menemukan, dengan menyebutkan tadi 6 hal: wadah, tutup, tali pengikat, jenis, jumlah, dan berat timbangannya. Luqatah hendaknya disimpan di tempat yang aman. Jika orang yang menemukannya ingin memilikinya, dia harus mengumumkannya selama 1 tahun dari waktu pengumuman, bukan pengambilan. Jadi kalau nemu saniki mungkin bulan besok, bulan November gitu ya, berarti November tahun 2025 baru boleh dimiliki. Jadi waktunya selama 1 tahun dari pengumuman, bukan pengambilan. Di pintu-pintu masjid dan di tempat ditemukan barang tersebut, jika pemiliknya tidak ada, dia boleh memilikinya dengan syarat harus mengganti seandainya si pemilik datang menuntutnya. Jadi kalau setelah setahun barang ini tidak ada yang mengakui, boleh dimanfaatkan dengan syarat kalau setelah 1 tahun nanti ternyata pengumumannya masih ada, 2 tahun ke depan kalau ada yang mencari, harus dikembalikan. Berat betul, dengan menusuk 1 juta, dimungkin setahun nggak ada yang nyari, akhirnya digunakan, tumbas mobil, icil-icil lah, kok ternyata sebulan kemudian datang orang yang mengakuinya, harus ganti lah, pun dari mobil, pun dari cicilan-cicilan ya harus. Itu adalah konsekuensi orang yang menemukan luqatah barang temuan. Luqatah adalah catatannya, luqatah adalah harta yang hilang yang tidak diketahui siapa yang memilikinya. Tidak diketahui siapa yang memilikinya. Jadi kalau kasus dompet tadi, di sana ada ATM, di sana ada KTP, itu berarti diketahui pemiliknya, ya harus diantarkan ke tempat orangnya yang punya. Jadi ampun aku dompet didelok duit tok
diambil, dompetnya ora dibawa. Yang boten kertas nanti orangnya siapa, padahal ada dompetnya. Cuman buat alasan aja dia nggak tahu itu punya siapa. Jadi hukum mengambil barang lukoto adalah boleh, ya. Mengambil lebih utama daripada membiarkannya saja jika ia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang yang datang menemui Nabi SAW dan menanyakan mengenai barang temuan. Lalu beliau bersabda, kenalilah wadah dan talinya, setelah itu umumkan kepada khalayak ramai. Apabila pemiliknya datang, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Kemudian orang itu juga bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan atau bagaimana jika yang ditemukan adalah kambing? Rasulullah SAW menjawab, mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala. Dia berkata lagi, orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah unta? Beliau menjawab, apa urusan dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu punya kaki dan wadah air sendiri. Di unta itu punya kaki, punya wadah air sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan dedaunan sampai bertemu dengan pemiliknya. Jadi kalau di sini berarti pelajarannya dari orang tadi bertanya, bagaimana barang lukotoh itu wahai Rasulullah? Gitu. Maka kemudian kata Rasul, kenalilah wadah dan talinya, kemudian diurunkan. Nah, kemudian sahabat ini bertanya lagi, kalau kambing gimana wahai Rasul? Kambing itu kan bisa jadi milikmu, bisa jadi milik saudaramu, atau bisa menjadi milik serigala. Iya. Nah, kalau unta gimana wahai Rasul? Rasul agak jengkel nadanya gitu. Apa urusan dengan unta? Unta itu punya kaki, punya punuk yang menyimpan air. Dia bisa kemudian berjalan makan sendiri sampai bertemu dengan pemiliknya. Artinya apa? Barang yang tidak bisa berjalan atau barang benda mati yang ditemukan. Nah, rukun lukotoh sampai ada rukunnya. Jadi barang temuan itu ada rukunnya, bukan sekadar nemu barang bingo, nemu duit yang dalam di basket jajan, bukan seperti itu. Rukun lukotoh yang pertama adalah memungut, kedua adalah yang pertama adalah memungutnya, yang kedua adalah ada yang memungut orangnya, kemudian yang ketiga barang temuan atau barang yang dipungut. Pengambilan lukotoh terkena lima hukum. Yang pertama mubah, jika aman pada waktu sekarang walaupun tidak aman pada waktu yang akan datang. Yang kedua sunnah, jika aman pada waktu sekarang dan aman pada waktu yang akan datang. Yang ketiga wajib, jika aman pada waktu sekarang dan aman pada waktu yang akan datang, dan bisa jadi barang temuan disia-siakan jika tidak diambil. Yang keempat makruh, jika yang mengambilnya adalah orang fasik. Yang kelima haram, jika ia berniat akan berkhianat. Ini berniat akan berkhianat. Pada setiap keadaan di atas tidak ada dhaman atau perintah ganti rugi jika barang temuan hanya dibiarkan tidak diambil, walaupun masuk dalam hukum wajib, karena kalau tidak mengambilnya tangan belum memegangnya. Jadi tidak terkena hukumnya kalau tidak kemudian diambil. Saya pernah ini satu kisah nyata saya sendiri. Pernah datang ke tempat ini, ke Dieng pada saat itu, kemudian di satu tempat wisata lagi antri kamar mandi. Di depan pintu kamar mandi let satu dengan saya gitu. Jadi di depan saya itu ada bapak-bapak yang mau masuk juga, ada antri di belakangnya. Saya sudah melihat di depan pintu itu ada uang 100.000. 100.000.
masuk, tidak melihat. Bapak yang keluar juga tidak melihat. Akhirnya setelah saya depan kamar mandi, saya ambil uang itu, saya tanya kepada bapak yang keluar, Pak, tadi ada kehilangan uang boten? Oh enggak mas, saya bukan punya bapak yang keluar. Ya sudah, akhirnya saya ambil dulu gitu. Setelah bapak yang di dalam itu keluar, tak tanya juga, Pak tadi kehilangan uang boten? Belum saya sebutkan uangnya karena siapa tahu ngaku-ngaku gitu. Boten itu mas. Oh ya sudah. Akhirnya saya ke kamar mandi menuntaskan hajat, keluar. Niat saya pengen nitipkan kepada penjaga atau pengelola kamar mandi. Ternyata kok tidak ada. Tak cari-cari kemana-mana tidak ada. Apa yang saya lakukan akhirnya, karena saya ini di tempat umum, saya cuma sebentar di situ, tidak bisa lama-lama gitu, di Dieng. Akhirnya Pak, tak balik ke tempat semula, tidak saya ambil. Saya berharap, berdoa kepada Allah, ya Allah semoga gugur kewajiban saya untuk mengurusi uang temuan tadi. Repot juga kalau tak ambil gitu, kudu ngomongke 1 tahun gitu. Cuma 100.000, walaupun cuma 100.000 itu gede, tapi 100.000 itu nanti mungkin bisa menjadi penghambat dan penghalang kebaikan-kebaikan lainnya. Karena apa? Karena ya bukan barang milik saya. Saya mau masukkan kotak infak, bukan hak saya memasukkan kotak infak. Siapa tahu ada yang nyari gitu. Akhirnya ya bismillah, ya Allah kalau masih rezeki orang yang punyanya, biar di situ sampai ditemukan orang yang punya. Karena tadi beratnya untuk menjaga barang temuan, 1 tahun harus dirawat, baru kemudian bisa digunakan. Itu pun kalau ada yang minta, orang yang kehilangan itu harus digantikan. Itu ternyata sangat berat untuk hanya barang temuan. Nah, ternyata di masyarakat kita seperti ini itu tidak tahu, walaupun secara nalar akal sehat gitu, dompet lah pasti ada. Kalau ada ATM juga ada KTP, ada identitas lain yang bisa digunakan untuk mencari pemiliknya. Tapi ternyata bapak tukang ojek tadi tidak menggunakan itu, malah kemudian digunakan untuk membobol ATM yang ditemukan. Gitu. Akhirnya apa? Ditangkap Pak. Itu ada yang komen, lah kok ditangkap, kenapa orang itu dia hoki? Masih ada yang komen seperti itu. Jadi masih hoki kok, tidak perlu ditangkap, kenapa udah tidak ditangkap. Jadi di mindset masyarakat kita itu kalau nemu, berarti nemu HP di jalan itu ya wis gitu ya. Ada kan sosial eksperimen gitu, ada HP kemudian dilem pakai lem yang kuat itu sampai tidak bisa diambil, kemudian disorot. Ternyata yang mengambil itu banyak Pak. Ngambilnya itu bukan ngambil dengan niatan untuk mencari pemiliknya, enggak, tapi pakai drama-drama yang lucu gitu. Ada yang sok-sokan tasnya jatuh ketika mau diambil, ngambil HP-nya ternyata kok kelet, itu iso. Itu enggak cuma 1-2 orang, banyak ternyata. Ini yang ada di masyarakat kita pada hari-hari ini. Bagaimana kemudian rusak akhlaknya. Nah, ini harus merupakan ilmu Pak. Barang temuan itu kalau tidak ada ilmunya, maka jangan-jangan kita salah kemudian untuk mensikapinya dan malah menjadi dosa. Saya mau ngasih satu definisi dosa dari Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ismun, dosa. Ya. Kata Rasulullah SAW, mahaka fi sadrika wa qarita ayyutali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang terbersit di dalam hatimu dan engkau tidak suka atau membenci jika orang lain itu tahu. Jadi kalau nemu tadi barang itu kemudian digunakan, tapi nanti kalau ketahuan itu marah-marah, berarti dia sudah melakukan suatu dosa. Jadi sifat dosa itu seperti itu. Jangan sampai kemudian kita menemukan barang temuan malah menjadi
menjadi dosa buat kita, yang kalau dimakan digunakan untuk keperluan sehari-hari kita bukan menjadi barokah tapi malah menjadi benih-benih api neraka. Waliyadzubillah. Itu berat sekali kalau memakan yang bukan haknya, itu sangat-sangat berat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata mungkin korelasinya adalah mengapa masyarakat kita sudah sangat jauh dengan akhlak terpuji. Padahal kan selalu digembor-gemborkan, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menjunjung adat timur, yang sopan, jujur, ngoten nggih. Tapi ternyata kita melihat realnya di masyarakat kita itu sangat-sangat jauh, tidak ditemukan bahkan. Mungkin korelasinya adalah jauhnya masyarakat kita dengan Al-Quran. Bagaimana masyarakat kita itu tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sudah tinggal berapa persen muslim yang ada di Indonesia, Pak? Kalau dulu kan sampai 90-an gitu. Kalau sekarang akhir-akhir mungkin tinggal 80 atau 70% masyarakat yang ada di Indonesia, masyarakat muslimnya 70%, 70 sekian gitu. Itu harusnya kalau kemudian semuanya belajar Al-Quran, semuanya mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, harusnya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Indonesia akan menjadi negeri yang thayyibah, yang baik. Dan ketika negeri itu sudah baik, itu otomatis akan mendapatkan ghafur, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita masih jauh dari itu. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, belajar apa yang dimau dengan Al-Quran. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kepada hal yang adil dan kepada kebaikan. Jangan sampai kemudian kita yang sudah mendeklarasikan diri sebagai hamba Allah malah tidak bisa adil, tidak bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setelah sedikit membahas tentang luqathah, barang temuan, kita kembali kepada pembahasan tentang Al-Quran di kitab At-Tibyan di Adabi Hamalatil Quran, kitab yang luar biasa yang diberikan, yang sudah dikarang, ditulis oleh ulama yang juga luar biasa, Imam Nawawi. Kita sampai kepada hadis-hadis di bab yang pertama. Kita sudah banyak membaca hadis-hadis tentang keutamaan orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Sampai hadis yang beberapa kemarin, kalau tidak salah, sampai hadis yang harful itu sudah ya, bahwasanya membaca Al-Quran itu harfan, man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu bihi hasanah. Yang barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran dari kitab Allah Ta'ala falahu hasanah, maka baginya adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bacaan yang membacanya itu mendapatkan pahala, dicatat sebagai kebaikan, itu ya hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Maka seharusnya orang-orang Muslim yang membaca Al-Quran, hatinya itu penuh dengan kebaikan. Karena baca satu hurufnya saja dinilai dengan satu kebaikan. Bagaimana membaca satu ayat, bagaimana membaca satu halaman, bagaimana membaca satu juz. Bahkan kalau sampai bisa mengkhatamkan satu Al-Quran 30 juz, itu sudah berapa puluh ribu huruf yang dibaca. Jadi kalau kita melihat tetangga kita, saudara kita itu belum atau jauh dari kebaikan, jauh dari akhlak yang baik, mungkin sudah lama tidak membaca Al-Quran. Jadi membacanya saja itu sudah mendapatkan kebaikan. Hatinya akan menjadi diliputi dengan cahaya.
Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Cahaya di sini adalah artinya bahwasanya orang yang membaca surat Kahfi tadi di hari Jumat, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan akan dijaga dari berbuat kemaksiatan. Akan lebih sulit untuk bermaksiat kepada Allah, akan dimudahkan untuk berbuat kebaikan, mendapatkan cahaya. Bahkan di hadis yang lain akan ada ketika seorang yang membaca Al-Kahfi di bulan atau di hari Jumat, akan ada cahaya di antara dia dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu menolak kepada orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu harusnya diliputi dengan cahaya, wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar-sinar, hatinya baik, hatinya lembut, hatinya adil, hatinya suka menolong, hatinya jujur. Itu baru untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Mengqara'a, barang siapa yang membaca, qara'a itu membaca. Mengqara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah Ta'ala, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kemudian di hadis yang lain yang selanjutnya di buku ini, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya as-sa'ilin. Dan ini sepertinya saya ulangi lagi supaya ingat, supaya menancap, supaya tidak lupa walaupun sering lupanya. Sudah fitrahnya manusia, maka mukhatab nisyan, maka harus sering diulang-ulang. Man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan mengingat aku, an mas'alati wa dzikri an mas'alati, kemudian dia lupa untuk meminta sesuatu kepadaku, a'taitu afdhala ma u'tis sa'ilin, aku akan memberinya lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Jadi kalau sibuk dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran sampai lupa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta hajatnya kepada Allah, maka Allah karena tadi tahu orang ini, hamba ini itu disibukkan dengan Al-Quran, akan memberikan sesuatu yang dia butuhkan, keperluan-keperluannya lebih baik daripada orang yang minta. Dan siapa yang sibuk dengan Al-Quran. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu definisi tentang Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Bahwa kita mengetahui kalau diartikan secara literal itu Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Tadi ada ulama kemudian memberi penjelasan tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman itu adalah Allah itu suka untuk memberi kepada hambanya. Allah itu suka untuk mengabulkan permohonan-permohonan doa-doa hambanya. Tapi kemudian Allah juga punya Ar-Rahim, yang artinya Allah akan marah jika tidak pernah dimintai atau tidak pernah seseorang itu berdoa kepada Allah. Jadi Allah bisa marah kalau tidak dimintai tentang apapun itu. Kalau ada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah marah. Jadi Allah itu sangat suka kemudian kalau kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, karena mengindikasikan atau menggambarkan bahwasannya hamba tersebut sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi tapi kemudian kalau orang ini lupa berdoa kepada Allah, harusnya Allah marah. Tapi ternyata Allah mengetahui bahwasanya orang ini lupa berdoa karena sibuk dengan Al-Quran, bukan marah, tapi akhirnya Allah kemudian memberikan yang lebih baik daripada
kepada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu kalamillah Subhanahu wa taala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Bahwasanya keutamaan kalamullah yaitu Al-Qur'an ala sairil kalam dibandingkan seluruh perkataan-perkataan, bacaan-bacaan itu seperti kemuliaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi begitu luar biasanya Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Kalau disibukkan itu membaca, kemudian mentadabburinya, kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, menghafalnya sampai lupa. Saking wah, setelah sholat aku hafalan ini, surat ini, ayat ini, juz ini. Jadi sampai kemudian setelah sholat itu lupa untuk berdoa kepada Allah, langsung buka Al-Quran untuk meneruskan hafalannya. Itu akan diberikan oleh Allah lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Ini di hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian di hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Barang siapa, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga dadanya sesuatu dari Al-Quran seperti rumah yang roboh. Jadi kalau orang itu seseorang itu tidak punya sesuatu di dalam dirinya tentang Al-Quran, entah dia membacanya, entah dia mentadabburinya, entah dia memfikirkannya, bertafakur gitu, maka dia seperti rumah yang roboh. Rumah roboh itu ya akhirnya akan menjadi khawatir terus, akan menjadi rumah yang tidak berguna. Itu adalah orang yang tidak punya di dalam dirinya sesuatu dari Al-Quran. Kemudian hadis selanjutnya, wa Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dikatakan kepada pembaca Al-Quran. Kalau di sini di teks Arabnya yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi saya membaca terjemahannya di sini, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kita pakai teks dari yang Arab saja, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahabat-sahabat Al-Quran yang dekat dengan Al-Quran, yang akrab dengan Al-Quran, iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Jadi ini nanti adalah perintah Allah kepada orang-orang yang dekat dan akrab dengan Al-Quran ketika ada di akhirat. Karena dikatakan warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu nanti, inda akhir ayatin taqra'uha, di tempat engkau terakhir membaca ayatnya. Jadi para ulama kemudian menjelaskan ini adalah untuk orang-orang yang hafal Al-Quran, hafal beberapa juz tidak apa-apa. Nanti ketika berada di surga gitu ya, sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bagian dari orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikatakan kepada mereka, kepada orang yang dekat dengan Al-Quran, yang akrab dengan Al-Quran, iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah.
Kama kunta turattilu fid dunya. Jadi nanti pembagian tingkatan surga itu berdasarkan bacaan Al-Qur'an. Atau lebih tepatnya nanti hafalan. Kalau nanti bacaan ya Allah alam gitu ya. Tapi di sini iqra wartaqi. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia, jadi di akhir ayatnya yaitulah tempatmu. Itulah levelmu, surganya tingginya segitu. Jadi kalau berdasarkan penjelasan para ulama tadi bahwa itu adalah hafalan Al-Quran, kalau yang hafalnya Anas Al-Falaq baru baca sampo ya dari bawah. Kalau mau yang paling tinggi ya berarti 30 juz. Itu diperuntukkan kepada orang-orang yang punya Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang punya hafalan Al-Quran yang banyak, maka dia akan semakin tinggi tingkatan surganya. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Itu berarti digunakan atau diperuntukkan kepada orang-orang yang luar biasa, sudah paling tinggi. Kemudian di hadis selanjutnya di buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran wa an Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dhaw'u ahsanu min dhawi syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza rawahu Abu Dawud. Terjemahannya diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan pada kedua orang tuanya tajan, mahkota. Pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah dunia. Jadi ketika kita punya anak yang menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan isi dari Al-Quran, itu dihitung juga oleh Allah adalah keberhasilan dari orang tuanya. Jadi tidak hanya kemudian anaknya yang diberikan kemuliaan nanti di hari akhir, tapi juga orang tuanya. Berarti artinya orang tuanya sukses untuk mendidik anak-anaknya. Jadi dalam Islam itu berkaitan antara orang tua dan anak itu berkaitan. Beda dengan kemudian pemikiran-pemikiran bebas di luar sana bahwasanya ya anak itu ya anak. Kalau sudah dewasa ya berarti dia cul dari orang tuanya. Gitu. Tapi di dalam Islam anak itu harus berbakti kepada orang tuanya, walaupun kemudian orang tuanya sudah wafat harus selalu mendoakannya, karena doa orang atau anak yang soleh yang akan sampai kepada orang tuanya, dan orang tua yang baik akan mendapatkan nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, akan diberikan mahkota. Enggak semuanya Pak. Disebutkan seperti ini karena nanti ya hanya beberapa saja yang diberikan dari sekian miliar triliun orang yang sudah ada dari semenjak Nabi Adam. Berarti kan yang diberikan kemuliaan hanya umatnya Nabi Muhammad. Karena yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran ya umatnya Nabi Muhammad. Ini luar biasa mendapatkan mahkota. Kalau sekarang wisuda gitu gitu. Dengan kalau punya anak TK, sekarang anak TK pun wisuda hafid, wisuda hafalan Al-Quran. Biasanya kemudian anaknya disuruh memakaikan mahkota-mahkotaan kepada orang tuanya. Itu mahkota-mahkotaan paling dari kertas. Ini nanti yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Jadi mari mulai arahkan anak-anak kita untuk kemudian
belajar Al-Quran. Semoga bisa menyongsong Indonesia emas itu 2045 ya anak-anak kita. Karena kalau dilihat sekarang bukan Indonesia emas tapi Indonesia pada cemas-cemas gitu Pak. Kita baca dikit lagi, ini sudah terakhir dari bab 1 di kitab At-Tibyan yang ada di halaman Hamalatil Quran ini. Dari Ad-Darimi diriwayatkan dengan isnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena Allah tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jaminan Allah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka siapa yang masuk ke dalamnya dia aman, dan siapa yang mencintai Al-Quran maka berilah kabar gembira. Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hatinya selalu terpaut dengan Al-Quran. Jadi kalau sering khawatir, sering kosong hatinya, sering ngalamun gitu, hatinya kok gersulo, was-was terus, berarti jauh dari Al-Quran. Itu yang terakhir diriwayatkan dari Abdullah Humaydi Al-Hamami, katanya aku bertanya kepada Sufyan As-Tsauri, manakah yang lebih engkau sukai? Bukan hadis. Jadi para ulama, manakah yang kau lebih sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Maka Sufyan As-Tsauri, ulama terkemuka pada masa itu, menjawabnya adalah membaca Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kembali kepada hadis, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi diberikan pilihan, lebih mana yang kau sukai antara berperang atau orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah jawaban dari ulama Sufyan As-Tsauri, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Mengulang hadis Nabi bahwasannya sebaik-baik kalian paling yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab 1 dari kitab At-Tibyan insyaallah alhamdulillah sudah kita selesaikan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2, kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bab yang singkat, insyaallah nanti dilanjutkan kepada bab 3, fi ikrami ahli Al-Quran, di bab menghormati dan memuliakan orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang memiliki Al-Quran. Insyaallah semoga apa yang dapat yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi bahan muhasabah kita, bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, supaya nantinya Allah mudahkan bangsa ini menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah ampuni dosa-dosa masyarakat rakyatnya, sehingga nantinya Islam ini akan kembali tegak, Islam ini akan kembali jaya di tangan orang-orang, di tangan umat-umat yang kemudian mencintai dan mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Aku qauli hada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.